Budi STMT. Sekaligus Bapak nanti perkenalkan untuk membuka acara ini. Kita hanya memfasilitas saja Pemprov ini, karena ini program dari kementerian. Anaknya luar biasa. Bayangin lah nanggung 3 tahun. Itu habis tahun sisa deh. Bos bayar tidak mampu. Jadi kita hanya memfasilitas dan ini kesempatan kita karena kemungkinan lebih banyak dari wilayah-wilayah kita yang kita usulkan itu. Himbauan Pak pada peserta magang. Kami harapkan tadi disampaikan dari sambutan Pak Gubernur tadi, usahakanlah semaksimal, kerja keras, ikuti program dengan sebenarnya, kemudian segera beradaptasi ke budaya-budaya Jepang sehingga tidak ada hal-hal yang membuat bikin malu kita, bikin malu atau meranjot dari Perkenalkan dulu ya, saya Heri Yadi, Ketua Umum DPD KPSI Indonesia Sumatera Selatan. Dalam hal ini kita sebagai tuan rumah kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan, IM Japan dan KPSI Indonesia. Ini sudah bergulir hampir lebih 10 tahun. Tapi IM Japan sendiri yang bekerja sama dengan kementerian sebelum kita ada itu sudah hampir 30 tahun. Nah, harapan kami agar supaya Sumsel menjadi tuan rumah untuk Pulau Sumatera. Ini karena kita belum pernah mengadakan secara independen kegiatan pemagangan di Jepang. Baru beberapa tahun ini kita sudah terlaksana dan ini kedua kali untuk di Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah sangat sukses dan sangat bagus hasilnya, adik-adik sampai tesnya lolos. Program-program kayak dari KPSI ini magang ke Jepang ini bisa di Provinsi Sumatera Selatan ini berlangsung 2 atau 3 tahun sekali karena dengan jarak dekat yang berdekatan itu setiap gagal anak yang gagal sekarang ini bisa diikutkan selanjutnya. Begitu juga berharap kami juga dari daerah kabupaten kota bisa memfasilitasi, nggak harus melalui KPSI, bisa dari daerah kabupaten sedangkan kota masing-masing. Karena kan di sini kan di KPSI mandiri, dari daerah masing-masing bisa melaksanakan juga. Berapa peserta yang ikut seleksi ini? Kalau syarat utama untuk seleksi rekrut magang ke Jepang ini 150 orang, batasan minimal. Nah, alhamdulillah sekarang ini yang hadir 165 orang dengan data dari Jambi 2 orang, Bengkulu 4 orang, dari Palembang 120 orang, dari Lampung 37 orang yang hadir ini. Mengenai umur berapa? Batasan umur dari 18 tahun yang SMK 18 tahun sampai 26 tahun. Kalau untuk SMA 18 tahun 6 bulan. Dengan syarat kalau SMA dia harus punya pengalaman kerja atau sertifikat. Ada sistem gugurnya nggak? Sistem Seleksi ini. Sistem gugur ada. Dan setelah dari ini kan matematika nih. Matematika langsung diumumkan hasilnya. Bagi yang lolos itu akan besok diikut ke semaptaan. Nah, kesemaptaan itu selanjutnya hari Rabu itu ketahanan fisik. Ketahanan fisik selanjutnya kalau lulus, sistem gugur dia lulus langsung besok hari Kamis itu wawancara. Bidang kerja apa Pak yang banyak ditawarkan di Jepang sana Pak? Kalau dari program IUM ini informasi yang kami dapat 40% itu industri pabrik, 60% gemba di lapangan. Untuk kesejahteraan dari para siswa di Jepang sendiri seperti apa Pak? Gimana? Untuk kesejahteraan sendiri di para siswa yang dimagang di Jepang. Bukannya Pak? Kesejahteraan sana, fasilitas maksudnya Mas. Ya, Nah, fasilitas. kalau fasilitas banyak asuransinya ada, mereka rumah, apartemen sudah disiapkan, air, gas mereka gratis. Terus paling dia untuk makan sehari-hari mereka pribadi masing-masing. Dari pemerintah sendiri Pak, tanggapannya seperti apa? Kalau dari pemerintah itu nanti ini kan tahap-tahapan saya jelaskan. Jadi untuk sekarang memang masih mandiri mereka, dia sendiri. Nanti pas pelatihan tahap kedua itu di Platnas di Sipes Bekasi. Nah itu baru pemerintah baru mulai membiayai. Menginap mereka makan gratis, nginap gratis. Selama ini kendalanya di mana Pak? Di mana? Selama ini apakah ada kendala Pak? Kendala alhamdulillah enggak ada kendala sama sekali. Lancar-lancar. Pembukaan seleksi ini Pak dalam setahun berapa kali Pak? Itu tadi saya bilang itu kami berharap bisa 2 atau 3 tahun sekali. Nah, bisa berkesinambungan. Jadi anak yang nggak lulus sekarang nggak harus dia ikut daerah lain atau kemana kan. Kalau kemarin seperti bulan Januari kami kan ikut ke Jambi itu tanggal 19. Luar negeri sebanyak 300.000. Ini adalah bagian daripada Terkadin Sumatera Selatan yang menerjemahkan kepada
pelaksanaan daripada kegiatan apa yang menjadi target ketua umum kita waktu di pelantikan di Arya Duta tempoh hari. Ini adalah bagiannya. Memang ada target untuk memberantas pengangguran Pak ya? Betul, harus itu. Bukan hanya memberantas pengangguran, memberantas narkoba. Ya, di kalangan pemuda. Ya, Oke, Hah? harapannya Pak? Judi, ya, judi online. Nah, itu macam-macam. Hah? Kalau target Pak Usam sendiri ke depan ini? Nah, target saya sendiri. rencananya? Pocket saya istiqomah di jalan Allah. Ini mau caleg ini. 2024 Pak, Pak Usam, untuk 2024 Pak. 2024 Yeah. mudah-mudahan kondusif Indonesia, dah harapan barunya terpilih pemimpin yang baru. Itu kan tujuannya. Nah, itu.